Halo guys, welcome back to Kak Dek, Read. Saya Kakak. ada ya guys. Untuk yang baru datang di channel ini, kami ingin mengucapkan selamat Datang ya guys. Oke guys, selamat datang untuk kalian yang pertama kali datang di channel ini. Oke, kali ini kita akan mereact video dari channel Nessie Judge ya guys. Iya. Dan dia menuju kepada 10 million subscriber. Jadi ayo kita support Nessie Judge ya guys. Oke, kali ini kita di request untuk mereact videonya yang berjudul Kisah horor asli Neroni terseram Neror. Hashtag Neror. Tidak salah. Wow, kakak tidak sabar ya guys. Tanpa melengahkan masa, ayo kita sama-sama change. Dia memutar kepalanya sambil tersenyum, yakin gak mau masuk. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Apakah kalian kaget kenapa ada Neror di hari Rabu? Ini karena akhir-akhir ini, especially hari ini, aku dan NCC sedang berbaik hati dan sedang berbahagia karena kita merayakan anniversary 9 tahun channel ini ada di YouTube. Yay! Dan sebagai hadiah ulang tahun nih, yang paling spesial untuk kalian Neroris, malam ini kita punya video Neror special. Jadi udah lama banget nih kita nggak bacain cerita-cerita horor asli dari Neroris. Padahal sampai hari ini banyak banget Neroris yang kerap mengirimkan pengalaman-pengalaman horor yang super serem ke requestnasi@gmail.com. Jujur susah banget untuk milih satu, karena cerita pengalaman horor kalian banyak yang sangat-sangat serem banget. Sampai kita share-share di grup, kita semua merinding. But we gotta choose one, at least buat hari ini. Dan kali ini aku akan membacakan satu cerita yang sangat mengerikan dari Tere. Cerita horornya Tere ini terjadi di 2015 ketika Tere dan keluarganya bergabung ke sebuah kelompok keagamaan yang ternyata mendatangkan sesosok makhluk yang mengganggu dia sampai mampu menyakiti fisik Tere. So malam ini di Neror kita akan bersama-sama mendengarkan pengalaman horornya Tere. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Stop senyum-senyum. Oke, kakak nggak mau senyum. Jadi Tere memulai emailnya dengan mengenalkan diri. Dia bilang, panggil aja Tere. Aku mau share beberapa pengalaman hororku saat orang tuaku bergabung dalam salah satu ajaran yang lumayan besar di Jakarta. Tapi puji Tuhan, sekarang orang tuaku sudah balik ke jalan yang benar. Jadi Tere cerita, di tahun 2015, orang tuanya Tere ini sempat masuk ke sebuah ajaran yang memiliki guru besar yang disebut Shifu. Nah, Shifunya ini bilang sama keluarga Tere, kalau kalian mau masuk, itu harus satu rumah. Jadi nggak bisa satu orang doang yang masuk atau dua orang tuanya Tere, tapi harus satu keluarga semuanya masuk ke ajaran mereka. Apa yang terjadi kalau misalkan nggak satu keluarga, katanya akan ada hal-hal buruk nih yang terjadi sama mereka semua. Tapi di saat itu sebenarnya Tere tuh udah lumayan mantap nih sama keyakinannya sendiri. Jadi Tere menolak mati-matian untuk masuk ajaran yang diminati sama orang tuanya. Singkat cerita, orang tuanya Tere sama adiknya Tere itu akhirnya masuk nih ke ajaran itu. Nah, umur adiknya Tere ini 14 tahun di bawahnya Tere. Jadi mungkin dia yang jauh lebih muda, lebih mengikuti orang tuanya kali ya. Nah, sejak mereka bertiga nih masuk ke ajaran itu, Tere bilang bahwa hidupnya tuh benar-benar berubah 180 derajat. Yang tadinya Tere tuh lumayan gak peka dan gak bisa merasakan apa-apa, tiba-tiba berubah menjadi sangat peka dan dia bisa melihat hal-hal yang tadinya nggak bisa dia lihat. Banyak hal-hal aneh dan dia mulai sering diganggu. Nah, bermula suatu malam nih, ayahnya Tere lagi bersembayang, tapi Tere bingung banget karena setiap si ayah ini bersembayang, dia tuh berisik banget. Ketawa-ketawa sendiri, ngomong sendiri. Even later on ketika ditanya, dia bilang bahwa dia sedang ngobrol sama dewa dapur. Nah, karena malam itu kayak ayahnya berisik banget, sampai Tere ini kebangun dari tidurnya. Pas Tere membuka mata, dia dikagetkan dengan sesosok perempuan yang duduk di ujung ranjangnya. Perempuan ini duduk ngebelakangin Tere. Rambutnya panjang banget dan Tere mulai mencium ada bau dupa. Baunya sangat-sangat menyengat. Tiba-tiba aja Tere nggak bisa gerak. Saking takutnya, dia pun menutup mata pura-pura tidur sambil berdoa. Dan kejadian ini guys, nggak terjadi cuma sekali, tapi 1 minggu full. Sampai di hari ke-7, Tere sekali lagi kebangun karena suara orang tuanya yang sedang sembahyang tadi sangat-sangat berisik. Sekali lagi Tere melihat sosok perempuan yang duduk di ujung ranjangnya. Tapi bedanya kali ini dia memutar kepalanya untuk menatap Tere sambil tersenyum. Dia lalu bilang, yakin gak mau masuk. Ini Tere nulis, duh aku ngetik ini aja sambil merinding. Lanjut,
Tere tarik selimutnya terus dia bersembunyi di bawahnya. Dia takut banget. Saking takutnya dia tuh nggak keluar dari selimut itu sampai pagi hari. Walaupun dia semalaman nggak tidur dan lumayan sesek di bawah selimut. Tere menambahkan bahwa di malam itu ketika si sosok ini muncul, dia tuh nggak sempet ngeliat punggungnya si makhluk ini dulu, tapi bener-bener kayak ketika kepalanya muter, basically Tere tuh bener-bener tatap-tatapan sama si makhluk. Bahkan untuk cerita ini aja, di emailnya Tere tulis bahwa sekarang cerita aja masih berasa mau nangis. Setelah 1 minggu, akhirnya Tere ini udah nggak didatengin nih sama makhluk ini. Tapi emang karena kejadian serem itu, Tere tuh jadi rajin banget doa. Doa puasa, doain keluarganya biar tobat, baca kitab suci, dan lain-lain. Nah Tere mikir, oke, mungkin makhluknya udah pergi gitu aja. Tapi ternyata di minggu ketiga, tiba-tiba aja Tere kebangun tepat jam 3 pagi. Dan ketika Tere buka matanya, sekali lagi dia melihat sosok perempuan di ujung ranjangnya. Cuma bedanya, yang lebih seram, malam itu keluarganya Tere lagi nggak sembahyang. Karena biasanya mereka kalau sembahyang kan berisik. Kali ini semuanya hening. Dan kali ini ketika Tere melihat dia, Tere udah nggak ngeliat punggungnya lagi, tapi langsung ke wajahnya. Jadi Tere dan makhluk ini benar-benar tatap-tatapan. Mukanya biasa aja, nggak seram, tapi pucat dan tersenyum. Rambutnya panjang banget, mengerikan. Dan sekali lagi, di tengah senyumannya dia berkata, pakai suara yang sangat lirih, yakin nggak mau ikut masuk. Tere beranikan diri untuk doa Bapa Kami dengan suara yang sangat kencang. Lirik doanya tuh, Bapa Kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Dan Tere terus berdoa biar perempuan itu hilang. Tapi dia malah mengikuti Tere. Dia ikut membaca doa dengan nada yang sangat meledek sambil memiring-miringkan kepalanya. Kayak mengolok-ngolok gitu. Sumpah ini serem banget. Serem banget guys. Bayangin kalian didatangi sesuatu, terus kalian berdoa untuk mengusir makhluk itu, dia malah ikut kalian doa sambil kayak ngolok-ngolok. Nangislah Tere sejadi-jadinya sambil teriak manggil orang tuanya. Akhirnya orang tuanya Tere datang dan makhluk itu pun menghilang. Tere cerita apa yang udah dialaminya nih selama beberapa minggu. Orang tuanya malah bilang, ya jelas berarti kamu harus masuk nih ke ajaran ini. Kan Shifunya juga emang udah bilang kalau misalkan nggak satu keluarga, pasti yang nggak mau ikut tuh akan diganggu. Nah dari situ Tere tuh udah mikir kayak ini kayaknya nggak bener deh ajarannya. Nah kejadiannya juga nggak stop di sini aja. Walaupun udah dikasih tahu sama Shifunya, sama orang tuanya, Tere masih tidak mau masuk ke ajaran ini. Dia malah semakin kuat untuk beribadah, nggak peduli apapun yang akan terjadi sama dia. Tapi sejak saat itu, Tere ini jadi semakin peka. Dia bisa ngelihat makhluk-makhluk aneh, bisa dengar mereka. Setiap Tere pergi liburan sama teman-temannya, bahkan dia tuh selalu diganggu sampai teman-temannya tuh bilang kayak, kita nggak mau satu kamar sama Tere karena Tere bakal selalu diganggu sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah pernah nih sekali Tere ini field trip ke Borneo, Kalimantan yang emang lumayan kental nih budaya kepercayaan mistisnya. Selama field trip 1 minggu, Tere ini demam sawan 5 hari dan bener-bener di hotel aja nggak kemana-mana. Dari hari pertama aja udah diganggu. Di field trip ini pas Tere lagi mandi, dia mau handukan, dia lihat ke bawah, dia ngelihat dari posisinya lagi pasang handuk. Ada sepasang kaki tepat di belakang kakinya dia. Dan kaki itu warnanya pucat. Kaget Tere langsung lari keluar. Sampai teman-temannya semua bingung. Kenapa? Dan dia nggak bisa cerita. Juga pas Tere lagi sikat gigi, pintu kamar mandinya tuh nggak ditutup secara rapat sama dia. Jadi dia bisa ngelihat nih keluar lorong kamar hotel yang terpantul dari cermin kamar mandi. Dan pas dia lagi sikat gigi, dia ngelihat di lorong kamar hotelnya ada cowok kurus krempeng, hitam dan tinggi banget. Lagi lari di lorong itu menuju kamar mandi ke arahnya Tere. Tere langsung kaget banget, shock banget. Dia langsung lempar sikat giginya keluar kamar untuk mencari temennya yang lagi ada di situ juga. Sekali lagi, Tere nggak berani cerita karena dia takut temennya juga jadi parno. Nah setelah kejadian 2 itu, pas mau tidur, temennya Tere tuh bilang kayak, Ter, kok muka kamu merah banget ya? Dan pas dipegang ternyata panas di badannya Tere tuh udah tinggi banget. Dia lapor guru, minta dipindahin kamar, dan akhirnya Tere sakit selama field trip ini. Pulang dari field trip, Tere cerita sama orang tuanya. Dan untungnya mereka percaya kali ini. Beberapa hari setelah field trip, lagi weekend, Tere ini lagi mau tidur siang. Tiba-tiba, baru aja mau tidur, kamarnya Tere ini ada yang buka. Pas dia intip, oh ada mamanya. Dia bilang, tumben-tumbenan nih, mama lagi pakai daster warna putih. Nah, it's kinda weird, karena mamanya Tere ini selalu pakai daster yang warna-warni. Tapi Tere nggak mikir aneh-aneh, karena ya emang kelihatannya itu mamanya kayak rambutnya pendek, siang-siang bolong juga. Tapi sambil ngintip sayup-sayupnya udah mau tidur, Tere bilang, wah sejak kapan punya daster putih? Baru ya bun.
gitu. Bercanda setengah tidur sambil senyumin mamanya, dan tiba-tiba aja, out of nowhere, Tere ditampar kenceng banget. Tere langsung kaget banget. Kenapa dia ditampar? Yang tadinya udah setengah tidur, akhirnya dia bangun, melek seger. Dan pas dia bangun itu, kaget setelah ditampar, dia sadar bahwa nggak ada orang di kamarnya sama sekali. Pintu ketutup rapet, dan Tere langsung keluar cari mamanya. Dia mau protes sama mamanya kenapa ditampar barusan. Tapi pas nanya sama asisten rumah tangganya, sang asisten rumah tangga nih bilang, "Loh, bapak sama ibu lagi ke supermarket, mbak. Nggak ada siapa-siapa di rumah kecuali mbak." Tere langsung bengong, kaget, takut, marah, dan sedih. Dia juga berpikir-pikir kayak, itu barusan beneran kejadian gak sih? Feels real? Dia baru aja ditampar sama orang. Di tengah dia lagi mikir, tiba-tiba sang asisten rumah tangga bilang, "Mbak, kok pipinya merah sebelah? Lagi makeup sebelah belum selesai ya?" Pas dia denger sang asisten rumah tangga bilang gitu, barulah Tere merasakan bahwa pipinya memang sakit, tapi sebelah doang, seperti habis dipukul. Di situ langsung dia nangis kejer banget, sampai si ART tuh bingung dan panik. "Aduh, kenapa? Saya salah ngomong ya mbak? Mbak kenapa?" Dia panik. Tere lebih panik lagi. Tere bilang bahwa sampai sekarang pun Tere ini masih bisa ngeliat, masih sering dengar suara-suara aneh, dan masih sering diganggu juga. Tapi bedanya sekarang dia jauh lebih berani. Sekarang kalau diganggu, Tere malah ngomel ke hantunya. "Jangan ganggu ya. Lagi capek nih." Anehnya, it works. Ketika dia ngomong gitu, dia gak diganggu lagi. Tapi karena hal ini, Tere tuh ngerasa kayak dia tuh jadi kayak orang gila. Suka marah-marah sendiri, ngomel sendiri, ngomong sendiri. Dan karena traumanya, sekarang tuh Tere punya 2 anjing buat nemenin dia simply untuk ke kamar mandi. Kalau misalkan, in case dia kebangun nih di pagi buta dan harus buang air. Bahkan anjing-anjingnya Tere pun diganggu juga. Kadang mangkok buat makanan atau minuman mereka tuh suka jalan sendiri, pindah tempat, bergerak bahkan di depan mata Tere. Dan ketika hal itu terjadi, ya dia dan anjing-anjingnya cuma bisa kayak lihat-lihatan aja. Tere mengakhiri emailnya dengan ini guys. "Sekian ceritaku. Kapan-kapan kalau ada kesempatan, aku share lagi beberapa yang heboh. Ini masih 10% dari pengalamanku yang lain. Thank you, senang bisa sharing." Wow, so itu tadi adalah pengalaman horornya Tere guys. So scary. What do you guys think? Gimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan kalau misalkan kalian Tere? Satu keluarga kalian masuk ke satu ajaran yang kalian tidak percaya, dan ternyata ajaran itu kayak gini gitu, memiliki efek-efek yang sangat mengerikan. Apakah ada yang punya pengalaman serupa? Atau mungkin saudara kalian, teman kalian? Apa aja, coba ceritain di bawah. Dan share juga di bawah kalau misalkan kalian punya cerita yang gak kalah serem sama cerita Tere. Atau misalkan kalau panjang, boleh banget dikirim ke requestmessy@gmail.com. Terima kasih banyak Tere for sharing. Very interesting. Hope you're okay. Dan terima kasih Neroris untuk semuanya. Nerori. As always. But other than that, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau misalkan kalian suka video, klik like ya. Follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget. Nesi Jatija, dan subscribe ke channel ini juga, nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru. Karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Wow guys, mendengar kisah si Tere ini membuatkan kita langsung Jantungan terus. jantungan ya guys, bikin merinding. Dan suasana penceritaan Nerol ini sangat bagus karena sangat jelas dan kita paham ya guys setiap perkataannya. Dan lagi ada dimasukkan jam kayak gitu semakin Sangat kita kejut ya guys tadi guys. Ini Kalau benar-benar kalian kayak- perasan, wow, itu sangat pengalaman yang sangat Ter- menakutkan. Tidak terbayang ya guys kalau terjadi sama kita sendiri. Oke, kalian harus nonton video ini dari channelnya juga ya guys, dari channel Nesi Judge, karena di channelnya ada banyak lagi kisah-kisah yang lain. Kalau kalian suka kita react kepada Neror, kalian boleh komen lagi di bawah ya guys, bagi link. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar reaction ini sehingga habis. Kita support, semoga Nesi Judge bersama tim-timnya sukses selalu dan dapat menuju hits 10 million subscriber. Oke, jangan lupa like, comment, share juga video kami guys. Assalamualaikum. Nerori. Nerori.